Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Di sini aku masih bahas ya materi dan soal UKOM kebidanan tentang kanker payudara dan fibroadenoma. Jadi nanti di sini aku bakal sharing tips ya cara membedakannya, agar teman-teman nanti ketika menemui soal itu nggak bingung. Ini kira-kira masuk ke kanker payudara atau FAM ya. FAM itu atau fibroadenoma ini ya teman-teman. Seperti biasanya sebelum masuk ke soal-soal aku selalu sharing atau menekankan ke teman-teman untuk review materinya. Biar sebelum mengerjakan soal itu kita nggak cuma centang-centang aja, nggak cuma silang-silang aja, tapi kita paham dengan konsepnya gitu ya teman-teman. Sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan like dan share juga ya teman-teman, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku biar aku lebih semangat bikin konten buat teman-teman. Langsung aja ya teman-teman. Yuk kita cari tahu perbedaannya, apa sih perbedaan dari kanker payudara dan fibroadenoma ya teman-teman. Jadi ketika nanti di soal tuh kadang kan hampir mirip ya, kira-kira yang mana ya? Kita cari tahu ya teman-teman. Next kita belajar dulu tentang konsep tentang kanker ya teman-teman. Jadi untuk pengertiannya, kanker itu merupakan kelompok penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal. Kalau penyakit menular itu kan kayak ada TBC gitu ya teman-teman, HIV ya. Kalau kanker ini termasuk ke penyakit yang tidak menular yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal. Jadi pertumbuhan sel tidak normal ini menyebabkan perubahan pada sel tubuh dan membuatnya tumbuh di luar kendali gitu ya teman-teman. Jadi selnya itu tidak normal ya, menyebabkan perubahan pada sel tubuh dan membuatnya tumbuh di luar kendali. Nah, sel kanker ini bersifat agresif. Maksudnya gimana? Karena dia tuh menyerang sel yang sehat dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain, atau biasanya disebut dengan metastasis. Ini ya teman-teman, kalau kadang-kadang kan ada metastasis. Metastasis itu adalah selnya ini menyerang sel yang sehat dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain gitu ya. Jadi kadang tuh ada kan yang tadinya kanker payudara aja, terus ketika stadiumnya semakin lanjut, dia bisa mengalami metastasis ke bagian tubuh yang lain gitu ya teman-teman. Next. Untuk faktor risiko kanker payudara, apa sih faktor risikonya? Nah, faktor risikonya ya, ini aku paparkan beberapa, yaitu ada genetik ya teman-teman. Kemudian ada, biasanya kalau genetik ini turunkan dari keluarga perempuan begitu. Kemudian untuk yang kedua ada hormonal ini biasanya karena dia menarche terlalu dini. Menarche itu adalah mens pertama kali ya. Nah, itu terlalu dini. Kemudian menopause di usia lanjut, terus paparan terhadap hormon estrogen. Kemudian lifestyle di sini kayak dia seorang perokok walaupun aktif maupun pasif, terus minum minuman alkohol gitu ya, masuk ke lifestyle. Kemudian nah, apa sih kita cari tahu ya bedanya kanker payudara dan fibroadenoma mammae atau FAM. Untuk gejala dari kanker payudara adalah munculnya benjolan pada daerah payudara atau aksila ya. Tetapi tidak semua benjolan di payudara adalah kanker. Nah, yuk kita cari tahu bareng ya teman-teman perbedaan gejala kanker payudara dengan fibroadenoma mammae atau FAM. Atau buat teman-teman yang mungkin udah tahu atau paham bisa komen dulu di bawah ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas dulu ya tentang kanker payudara. Untuk kanker payudara ini adalah terdapat benjolan yang membesar. Kita baca dulu ya sebelum kita bandingkan. Kemudian benjolannya ini sulit digerakkan, kemudian nyeri saat dipalpasi, terdapat perubahan pada kulit payudara. Nah, seperti kulit jeruk. Teman-teman kalau lihat kulit jeruk itu kan ada yang
kalau mengkerut gitu ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat pengeluaran nanah atau cairan dari puting susu seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada fibroadenoma mammae atau FAM. Nah, ini tuh benjolannya itu tidak membesar. Tidak membesar. Kalau kanker tadi kan benjolannya membesar. Nah, kalau ini benjolannya mudah digerakkan. Kalau yang tadi kan susah digerakkan ya kalau yang untuk kanker payudara. Kemudian tidak nyeri saat dipalpasi. Tapi kalau kanker payudara itu kan nyeri saat dipalpasi. Bedanya itu ya teman-teman, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau kanker payudara itu benjolannya membesar, sulit digerakkan, nyeri saat dipalpasi, dan terdapat perubahan pada kulit seperti kulit jeruk, terdapat pengeluaran nanah atau cairan di puting susu. Kalau yang FAM itu tidak membesar, mudah digerakkan, dan tidak nyeri saat dipalpasi. Itu perbedaannya, oke? Paham ya sampai sini ya. Kemudian deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dilakukan dengan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, atau sadarnis, pemeriksaan payudara klinis. Apa sih perbedaannya? Yuk kita cari tahu lagi ya teman-teman, karena beda ya. Jadi ini itu sadari, dan sadarnis ini untuk deteksi dini ya teman-teman, digarisbawahi untuk deteksi dini. Nah, ini sering ditanyakan di soal. Deteksi dini kanker payudara ini bisa dilakukan dengan sadari atau sadarnis gitu ya. Untuk sadari, yang pertama, pemeriksaan payudara sendiri dilakukan oleh perempuan sendiri secara rutin tiap bulan. Dilakukan setiap kali menstruasi hari ke-7 sampai 10 terhitung dari hari pertama haid. Jadi teman-teman hitung aja itu hari pertama haidnya tanggal berapa. Terus hari, misalnya ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Nah, ini tuh hari ke-7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sampai 10 terhitung dari hari pertama haid. Kemudian pemeriksaan dilakukan setiap bulan sejak umur 20 tahun. Dalam beberapa referensi itu disebutkan dimulai sejak pertama kali haid. Kemudian jadi intinya untuk sadari ini tuh dilakukan sendiri ya teman-teman. Untuk cara pemeriksaannya teman-teman bisa lihat di YouTube juga ada ya teman-teman, atau bisa searching di Google ya. Tapi kalau lebih jelasnya bisa lihat di YouTube ya teman-teman, karena berupa video, jadi teman-teman bisa lebih paham gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sadarnis. Untuk sadarnis ini adalah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kelanjutan dari sadari jika ditemukan hasil yang mencurigakan. Kemudian pada wanita berusia di atas 30 tahun dilakukan tiap 3 tahun. Pada wanita berusia di atas 40 tahun dianjurkan tiap tahun. Jadi tuh sadarnis tuh dicek apakah ada benjolan apa enggak. Terus ya gitu ya teman-teman, nanti bisa buat teman-teman yang belum pernah melakukan sadari, bisa searching di YouTube ya untuk deteksi dini gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk menegakkan diagnosa kanker payudara diperlukan pemeriksaan mamografi. Mamografi ini adalah seperti USG tapi khusus untuk payudara, atau biopsi. Nah, kalau biopsi ini sel-selnya itu payudaranya itu ditusuk dengan jarum, kemudian diambil selnya ya, kemudian dikirim ke lab, diperiksa apakah ada yang mencurigakan yang mengarah ke kanker ya teman-teman. Terus untuk asuhan kebidanannya jelas ya teman-teman, kalau misalnya ibu datang ke BPM, ke puskesmas ya, dirujuk ke rumah sakit ya untuk asuhan kebidanannya. Ini ya teman-teman, jadi kan tadi aku udah bilang kalau deteksi dini itu pakai sadari atau sadarnis ya kan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah untuk menegakkan diagnosa, teman-teman pakai mamografi ya. Kalau misalnya di pilihan soal nggak ada mamografi, kalau misalnya ada biopsi, bisa dipilih biopsi ya, bisa dibedakan antara deteksi dini dan penegakan diagnosa ya teman-teman.
Jadi ini tuh biopsi misalnya udah dilakukan sadarnis sama tugas kesehatan di puskesmas misalnya begitu ya, terus kayak mengarah ke kanker payudara, kemudian dilakukan rujukan. Nah, biasanya untuk menegakkan diagnosa akan dilakukan mamografi ataupun biopsi itu. Oke, kemudian langsung ke soal ya. Buat teman-teman bisa di skip dulu, bisa dicoba dikerjakan dulu. Seperti yang selalu aku tekankan kepada teman-teman, kalau misalnya kita menjumpai soal yang panjang, langsung aja kita baca ke pertanyaannya, kemudian kita scanning untuk kasus yang panjangnya ini ya teman-teman, untuk menghemat waktu begitu. Karena ini adalah video pembahasan, jadi aku baca agak pelan ya teman-teman. Kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat soalnya. Seorang perempuan umur 37 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan payudara sebelah kanan, terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar dan terasa sakit. Di sini ya, kita garis bawahi, semakin lama semakin membesar dan terasa sakit. Hasil pemeriksaan didapatkan teraba massa yang sulit digerakkan dan terdapat nyeri tekan pada saat dipalpasi. Nah, kita kan tadi juga udah belajar ya bedanya kanker payudara dan fibroadenoma. Kita bahas dari opsi A. Bendungan payudara untuk opsi A. Bukan ya teman-teman, kan ini masalah menyusui, berarti kita coret aja. Jelas banget ya, langsung kita coret kalau kayak gini. Terus yang opsi B adalah mastitis. Mastitis juga masalah menyusui, bukan ya? Buat teman-teman yang mungkin masih bingung apa sih bedanya bendungan payudara dan mastitis, bisa tonton di video YouTube aku yang udah aku upload ya teman-teman. Di sana udah aku jelaskan tentang bendungan payudara dan mastitis. Kemudian yang C, fibroadenoma. Apakah ini termasuk fibroadenoma? Kita lihat ya. Kalau ini kan semakin lama semakin membesar dan terasa sakit. Ini kan udah mengarah ke kanker payudara ya, dan sulit digerakkan dan terdapat nyeri, berarti bukan. Karena fibroadenoma itu tadi yang udah aku bilang ya teman-teman, kita buka lagi biar makin hafal. Kalau fibroadenoma ini kan benjolannya tidak membesar dan benjolannya mudah digerakkan dan tidak nyeri saat dipalpasi gitu ya. Kemudian untuk yang opsi D, abses payudara, bukan ya, ini masuk ke masalah menyusui. Ini juga udah ada di video aku yang sebelumnya. Kemudian opsi E adalah CA mamae atau kanker payudara ya. Berarti opsi yang benar adalah yang E. Gampang banget kan teman-teman ya. Gampang ya. Soal selanjutnya. Soalnya ini masih sama ya. Kita langsung baca ke pertanyaannya. Apakah deteksi dini yang dapat dilakukan untuk kasus tersebut? Ini yang ditanyakan adalah deteksi dini. Kan kita udah tahu ya, di sini kan keluhannya benjolannya makin membesar dan terasa sakit, sulit digerakkan dan nyeri tekan di palpasi. Ini kan DX-nya kita udah tahu, ini kan CA mamae ya kan. Berarti aku tadi kan udah jelasin ke teman-teman dan udah menekankan kalau deteksi dini adalah sadari atau sadarnis gitu ya teman-teman. Berarti opsi yang benar yang mana? Yang E. Kalau Ronsen jelas bukan. Biopsi ini untuk penegakan diagnosa ya. Mamografi juga untuk penegakan diagnosa. Kemudian opsi D adalah USG, ini bukan ya, jelas bukan. Lanjut. Yang ditanyakan adalah apakah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk kasus tersebut? Kita lihat penegakan diagnosa atau pemeriksaan penunjang ya. Yang A adalah Ronsen, bukan. Ini ada opsi yang membingungkan ya, ada dua, biopsi dan mamografi. Aku tadi lupa buat ngedelete yang salah satunya. Kita lihat dulu opsi yang D, USG, itu bukan, jelas. Kalau sadari ini kan deteksi dini ya, berarti bukan. Nah, kalau misalnya kepepetnya ada dua pilihan kayak gini, kita pilih dulu yang mamografi ya teman-teman. Karena biopsi ini kan, kalau mamografi itu kan ibaratnya kita lihat dulu, kalau misalnya ibu hamil periksa itu kan kita cek dulu, misalnya kita lihat janinnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya
kanker payudara kan nggak mungkin langsung di biopsi ya. Kita mungkin kalau ada pilihan seperti ini kepepetnya, kita pilih yang mamografi ya teman-teman gitu. Hati opsi C. Oke, ini udah di slide terakhir. Sekian ya yang udah aku sampaikan buat teman-teman. Walaupun sedikit-sedikit, tapi semoga dengan konsep ini teman-teman jadi biar lebih paham gitu ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa tetap semangat, berdoa, dan terus berpikir positif. Kalau kita tuh pasti bisa ya teman-teman. Gak ada yang sulit kalau kita mau belajar, mau usaha gitu ya teman-teman. Aku doain semoga teman-teman senantiasa dimudahkan dalam ujiannya dan diberikan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa buat follow Instagram aku maupun TikTok aku, biar aku makin semangat buat upload video tentang konten hukum kebidanan gitu ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.